Salam semuanya. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan review terhadap buku klasik berjudul The Great Age of Discovery yang diedit oleh Arthur Percival Newton dan diterbitkan pada tahun 1932. Buku ini menarik untuk dikaji karena membahas secara mendalam periode penjelajahan dan penemuan geografis yang terjadi pada abad ke-15 dan ke-16, suatu era yang sangat penting dalam sejarah dunia. Dalam buku ini, Newton berkumpul bersama para sejarawan terkemuka untuk menelisik secara rinci tentang penjelajahan-penjelajahan besar yang dilakukan oleh para tokoh ternama seperti Vasco da Gama, Cristoforo Colombo, dan Ferdinand Magellan. Tetap ikuti video ini sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai The Great Age of Discovery, salah satu periode bersejarah yang mengubah wajah dunia. Selamat menyaksikan! Sinopsis buku The Great Age of Discovery oleh Arthur Percival Newton pada tahun 1873 sampai 1942. Buku ini mengulas tentang periode penjelajahan dan penemuan geografis yang besar di abad ke-15 dan ke-16. Editor buku ini adalah Arthur Percival Newton yang juga menyumbang beberapa bab di dalamnya. Buku ini terdiri dari berbagai kontribusi yang sebelumnya disampaikan dalam serangkaian kuliah umum di King's College, London pada tahun 1931, di mana topik-topik yang dibahas meliputi yang pertama, transisi dari era abad pertengahan ke era modern dalam penjelajahan geografis. Kedua, peradaban Spanyol di masa Perjanjian Agung Penemuan. Tiga, Vasco da Gama dan jalur ke Hindia. Keempat, Cristoforo Columbus dan pelayaran pertamanya. Kelima, Asia atau Mundus Novus atau Dunia Baru. Keenam, penjelajah-penjelajah pertama di pantai Amerika Utara. Ketujuh, pencarian jalan laut barat. 8, pelayaran keliling dunia pertama. Dan yang kesembilan yaitu jalur-jalur utara. Buku ini kaya akan ilustrasi, peta, dan juga referensi bibliografi yang mendukung pembahasan sejarah penting era penjelajahan dunia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi dari buku The Great Age of Discovery. Di chapter pertama menjelaskan tentang transisi dari era abad pertengahan ke era modern yang sebagian besar diwarnai oleh semangat penjelajahan dan penaklukan bangsa-bangsa Eropa, terutama Spanyol dan juga Portugis, terhadap tanah-tanah baru. Periode ini disebut sebagai zaman penemuan besar. Meskipun didorong oleh semangat idealisme dan pertualangan layaknya perang salib pada abad pertengahan, gerakan penjelajahan ini juga diwarnai oleh keserakahan dan kekejaman dalam upaya mengeksploitasi tanah-tanah baru. Bangsa Spanyol dan juga Portugis berusaha memonopoli dan menyembunyikan penemuan mereka, sementara bangsa Italia yang kosmopolitan justru berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan geografis baru. Chapter 2 menjelaskan tentang perkembangan peradaban Spanyol pada masa transisi dari abad pertengahan ke Renaissance. Pada masa pemerintahan Ferdinand dan Isabella, Spanyol mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, seni, dan juga budaya. Reformasi administrasi dan birokrasi memperkuat kendali pemerintahan pusat, sementara kebijakan ekonomi mendorong kemakmuran melalui perlindungan terhadap budaya. Gaya arsitektur Platerescu yang menggabungkan unsur abad pertengahan dan Renaissance berkembang pesat. Semangat humanisme dan minat pada karya-karya klasik juga merebak, tercermin dalam karya-karya sastra seperti La Celestina. Kemajuan ini juga menjadi landasan bagi Spanyol untuk melakukan ekspansi dan penjelajahan samudra menuju tanah-tanah baru di Amerika pada masa itu. Chapter 3 bab ini menceritakan secara rinci perjalanan ekspedisi maritim Vasco da Gama dari Portugal pada tahun 1497 sampai 1499 yang berhasil menemukan jalur laut menuju India melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Dibahas juga persiapan ekspedisi, perdaratan pertama, interaksi dan konflik dengan penduduk lokal, tantangan yang dihadapi seperti badai, hingga akhirnya mencapai Calicut, India sebagai tujuan utama untuk mengakses rempah-rempah langsung dari daerah asalnya. Chapter 4 bab ini mengisahkan persiapan dan pelayaran pertama Christopher Columbus pada tahun 1492 ke arah barat mencari jalur alternatif ke India. Diceritakan keberangkatannya dari Palos dengan 3 kapal,
pendaratan di Pulau San Salvador, dan eksplorasi pulau-pulau Bahama lainnya yang diyakini sebagai kepulauan India. Dijelaskan pula proses awal penyebaran berita penemuannya yang semula masih dianggap sebagai pencapaian jalur ke India melalui surat Columbus sendiri dan tulisan penulis Italia seperti Peter Martyr. Chapter 5. Bab ini memfokuskan pada pelayaran kedua Columbus pada tahun 1493 ke wilayah Karibia. Upayanya membangun koloni permanen di Hispaniola yang menghadapi banyak tantangan, serta penjelasan konflik antara keyakinan Columbus bahwa ia telah mencapai Asia dengan realitas penemuannya di wilayah Amerika tersebut. Peran Peter Martyr dalam mendokumentasikan perkembangan pengetahuan geografis serta koreksinya atas kesaksian awak kapal Columbus juga dipaparkan. Chapter 6. Bab ini mengulas peran penting Republik-Republik Italia, khususnya Venesia, sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas dari timur yang didistribusikan ke Eropa Barat sepanjang abad pertengahan. Dijelaskan pula latar belakang Giovanni Cabot atau John Cabot yang tertarik pada perdagangan ini dan kemudian mengonsepkan ide untuk mencapai Asia dengan berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik bertolak belakang dengan jalur laut ke timur yang telah ditemukan oleh Portugis. Chapter 7. Bab ini membahas kebingungan dan perdebatan awal terkait apakah penemuan Christopher Columbus merupakan pencapaian ke wilayah Asia atau justru benua baru yang sebelumnya tidak diketahui. Dijelaskan upaya pencarian jalur barat menuju Asia dengan membahas peran penting Sebastian Cabot dari Inggris dan pelayaran John Cabot yang mencapai pantai timur Amerika Utara serta wilayah Greenland dan Labrador. Eksplorasi wilayah Florida dan sekitarnya oleh orang Spanyol turut disinggung. Chapter 8. Bab ini secara khusus mengupas ekspedisi Ferdinand Magellan pada tahun 1519 dalam upaya menemukan jalur laut menuju kepulauan rempah-rempah yaitu Maluku. Bagi kerajaan Spanyol dengan mengorbit Amerika Selatan dari arah barat daya. Meskipun pada akhirnya Magellan terbunuh di Filipina, sebagian awak kapalnya di bawah Sebastian Elcano berhasil menyelesaikan pelayaran keliling dunia yang pertama kali dalam sejarah. Diceritakan pula kisah kapal Trinidad yang gagal kembali menyeberangi Pasifik. Chapter 9. Bab ini mengupas pengetahuan dan sumber-sumber awal tentang wilayah Kutub Utara semenjak zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Dikupas risalah abad ke-14, Invertio Fortunatae yang mendeskripsikan geografi Kutub Utara secara rinci seperti adanya koloni di sana dan formasi lautan tertutup. Dibahas pula eksplorasi pedagang Inggris ke Islandia dan sekitarnya, narasi kontroversial Jenny bersaudara, serta perdebatan apakah Kutub Utara terhubung daratan utama. Kemudian dipaparkan juga argumen tokoh seperti Sir Humphrey Gilbert dan Richard Wells yang meyakini kelayakan jalur utara barat untuk mencapai Cathay, Cina, dengan mengutip berbagai sumber dan mengkritik argumen penentangnya. Nah, itulah ulasan kita mengenai buku The Great Age of Discovery yang diedit oleh Arthur Percival Newton. Buku ini memberikan kita pemahaman yang mendalam mengenai konteks historis, motivasi, serta dampak jangka panjang dari masa penjelajahan agung ini. Saya rasa The Great Age of Discovery merupakan bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami akar-akar terbentuknya dunia modern seperti sekarang ini. Nah, sekian review dari saya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai jumpa.